Shalom. Shalom. Welcome to our program once again. Dan selamat datang kembali di dalam program kami. Today we're going to talk about the character of God, lesson 3. Dan pada hari ini kita akan bicara mengenai karakter Allah, pengajaran yang ketiga. And so I pray that you are excited and ready for the word of God. Let us pray. Dan saya berdoa saudara juga bersemangat dan siap untuk firman Tuhan, dan mari kita berdoa. Father, we thank you for your word. We thank you for your wisdom and understanding that goes to your people. Bapa, kami mengucap syukur buat firman-Mu dan hikmat dan pengertian yang juga turun di atas umat-Mu, That we may know you even better and understand your character. sehingga kami bisa mengenal-Mu lebih dalam lagi dan mengerti lebih jauh lagi, memahami mengenai karakter-Mu. Lord, take away every distraction and let your words only be spoken by your servants, O God. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang menyingkirkan setiap halangan ataupun distraksi, dan biarlah hanya firman-Mu saja yang diberitakan oleh hamba-hamba-Mu. May you anoint them, O Father Dan God. juga Engkau mengurapi setiap hamba-hamba-Mu, Tuhan. In Jesus' name. Di dalam nama Yesus. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. We are excited for the word this morning. Dan kami senang sekali untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. This morning we will talk about the character of God, lesson number 3. Dan sekali lagi kita akan berbicara mengenai karakter Allah, yaitu masuk dalam pengajaran yang ketiga. And so we will talk about the God who shows favor, the God who favors. Dan pada saat ini kita akan berbicara mengenai Allah yang melimpahkan kasih karunia. So the Lord who favors us. Jadi Allah yang memberikan atau mengaruniakan kasih karunia-Nya kepada kita. And since we're talking about the favor, we talk about the God of grace first. Dan kita berbicara mengenai kasih karunia, kita juga pertama akan berbicara mengenai anugerah Allah atau kasih karunia Allah. And so we're going to get into this scripture, and this is a little bit long, the scripture, but it's fun, it's exciting. Dan ini kita akan masuk dalam firman Tuhan yang memang sedikit panjang, tetapi firman Tuhan yang begitu memberkati kita semua. In Ephesians chapter 2, verse 1 through 10. Efesus 2 ayat 1 sampai ayat 10. And so let us go into the Word of God and let us read it so that we have understanding of the Word. Dan mari kita membacanya juga bersama-sama agar kita mengerti dan memahami apa yang firman Tuhan ajarkan. Ephesians 2 verse 1. Efesus 2 ayat yang pertama. And you he made alive who were dead in trespasses and sin. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu, In which you once walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit who now works in the sons of disobedience. Ayat yang kedua, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. In verse 3, among whom also we all once conducted ourselves in the lust of our flesh, fulfilling the desire of the flesh and of the mind, and were by nature children of wrath, just as the others. Ayat yang ketiga, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. And so verse 4 says, but God, who is rich in mercy, because of His great love with which He loved us. Ayat yang keempat, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. So verse 5, even when we were dead in trespasses and made alive together with Christ, by grace you have been saved. Ayat yang kelima, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu telah diselamatkan. Verse 6, and raised us up together and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus. Ayat yang keenam, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. And that is the age to come, He might show exceedingly riches of His grace in kindness towards us in Christ Jesus. Ayat yang ketujuh, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus.
Verse 8 says, "For by grace you have been saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God." Ayat ke-8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Verse 9, "Not of work, lest anyone should boast." Ayat yang ke-9, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Verse 10, "For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand, that we should walk in them." Ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. So, in these scriptures that we just read, in verse 1 to 3, Paul reminds the church in Ephesus of their former spiritual state prior to their coming to Jesus Christ, coming to faith in Christ. Dan di ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, Paulus di sini mengingatkan kepada gereja di Efesus akan kondisi mereka dahulu sebelum mereka datang di dalam iman kepada Kristus. So let me repeat one more time. According to the scriptures here, he says that Paul is reminding the church in Ephesus. Dan menurut ayat-ayat firman Tuhan di dalam Efesus ini, Paulus sendiri memperingatkan kepada gereja-gereja di Efesus Their way of life in the past, cara hidup mereka di masa lampau before they came in faith in Christ. sebelum mereka datang di dalam iman kepada Kristus. Their spiritual state was bad before that, Jadi kondisi kehidupan rohani mereka itu buruk pada masa lalu, because they were walking as children of disobedience. karena mereka juga berjalan sebagai anak-anak yang tidak taat kepada Allah. But once they come to Christ, he was reminding them what was happening in the past and then now. Dan pada saat mereka sudah datang kepada Kristus, disinilah Paulus kemudian mengingatkan mereka kembali akan keadaan mereka yang sebelum mereka menerima Yesus. And we were once like them, Begitu juga dengan kita juga dahulu sama seperti mereka, following after the flesh, mengikuti keinginan daging kita sendiri, living according to this dead nature, dan kita hidup berdasarkan natur dosa yang membawa kepada kematian ini. living according to what the flesh desires. Dan kita hidup berdasarkan apa yang keinginan daging itu inginkan. So every Christian should understand their former state. Jadi setiap orang percaya itu harus memahami keadaan mereka sebelum mereka datang kepada Kristus. You should look back your former state and now in Christ. There must be a difference. Sehingga saudara bisa melihat bagaimana kehidupan saudara dulu sebelum mengenal Kristus dan bagaimana kehidupan saudara sekarang pada saat telah mengenal Yesus Kristus. For every human being is a sinner. Karena setiap manusia, setiap orang adalah berdosa. Death in their trespasses from birth. Ya, mereka dalam keadaan mati secara rohani karena kesalahan-kesalahan mereka yang dibawa sejak lahir. Now in verse 4, Paul now presents why we were rescued from this state of deadness. Dan di ayat yang keempat di sini Paulus sendiri menjelaskan kepada kita mengapa kita telah diselamatkan dari status kematian secara rohani ini. So God was rich in mercy Karena Allah itu begitu berlimpah di dalam belas kasih-Nya and had a great love for us. dan memiliki kasih yang begitu besar bagi kita semua. So he acted to save us. Jadi Allah sendiri yang bertindak untuk menyelamatkan kita. So by itself, this statement negates any consideration of works. Jadi Allah sendiri yang menyelamatkan kita dengan dalam arti bahwa ini di luar daripada perbuatan yang kita bisa lakukan untuk memperoleh keselamatan kita. So God's reason for saving us, jadi alasan Allah untuk menyelamatkan kita was entirely His own. adalah pilihan Allah sendiri. Do you understand what I'm saying? Saudara mengerti apa yang saya ucapkan? God's reason for saving us is entirely His own. Jadi sebab Allah menyelamatkan kita adalah merupakan pilihan Allah sendiri. Being rich in mercy and having a great love, Karena Allah itu kaya di dalam kasih karunia dan memiliki banyak belas kasihan. and God determines to save Oleh us. sebab itu Allah memutuskan untuk menyelamatkan kita. We also need to remember we did not merit His mercy. Dan
Kita juga perlu ingat bahwa kita tidak layak untuk memperoleh belas kasih Allah, nor did we earn our salvation. ataupun juga kita layak untuk mendapatkan keselamatan karena perbuatan kita sendiri. Verse 5 through 7 speaks about Ayat 5 dan sampai dengan ayat ke-7 ini berbicara mengenai what God did for us by His grace. apa yang Allah telah perbuat bagi kita semua oleh karena kasih karunia-Nya. What He did for us by His grace. Apa yang Allah telah perbuat bagi kita semua oleh karena kasih karunia-Nya. Verse 8 says, grace is a gift of God. Jadi ayat yang ke-8 di sini dikatakan bahwa kasih karunia adalah pemberian Allah, Unmerited favor. sebuah hal yang tidak perkenanan yang tidak layak untuk kita terima. We are saved by grace through faith. Jadi kita telah diselamatkan oleh iman karena kasih karunia Allah. As Paul continuously, consistently emphasized that it is entirely by His grace. Seperti yang Rasul Paulus berulang kali tekankan bahwa segala sesuatunya itu hanya karena oleh kasih karunia Allah. It's all because of His free, undeserved favor to mankind. Itu semua karena perkenanannya yang tidak layak namun diberikan sebagai pemberian bagi umat manusia. And verse 9 here speaks about God did not because our works, God did it not because of our works. Jadi Allah sendiri melakukannya, menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik kita. So no one could boast. Sehingga tidak ada seorang manusia pun bisa memegahkan diri. If salvation is an accomplishment of man's way and man in any way, Karena jika keselamatan merupakan pencapaian manusia dengan berbagai cara, we could boast about it. maka kita punya hak untuk kemudian bisa bermegah di dalam keselamatan kita. So but God's plan of salvation, Tetapi justru rencana Allah bagi keselamatan, God only received the glory. yaitu karena Allah, sehingga Allah sendirilah kemudian yang layak untuk menerima segala kemuliaan. So remember, God did it not because our works, Jadi ingat sekali lagi bahwa Allah menyelamatkan bukan karena perbuatan kita, not because of what we have accomplished, ataupun juga bukan karena apa yang telah kita capai, berhasil kita lakukan, but because of Him alone, His plan for salvation, for Him to receive glory alone. Ya, karena itu adalah bagian dari rencana keselamatannya sehingga hanya dirinya sendiri yang menerima segala kemuliaan. Verse 10 speaks about Ayat yang 10 berbicara mengenai God save us not merely to save us from the wrath we rightly deserve. jadi Allah menyelamatkan kita bukan hanya untuk menyelamatkan kita dari murka yang kita layaknya seharusnya kita terima, But also to make us something beautiful for us. tetapi juga Allah menyelamatkan kita untuk menjadikan kita sesuatu yang indah bagi kita. So, one more time. God save us not merely to save us from the wrath we rightly deserve. Jadi Allah menyelamatkan kita bukan hanya untuk meluputkan kita dari murkanya yang layak kita terima, But also to make something beautiful for us. tetapi juga Allah menyelamatkan kita untuk membentuk atau menjadikan sesuatu yang indah dalam diri kita. Because the Bible says that we are His workmanship, Karena Alkitab mengatakan bahwa kita ini adalah karya atau buatan Allah which translate in the Greek word yang poima. yang diterjemahkan dari bahasa Yunani poimema. The idea is that we are His beautiful poem. Ya, artinya adalah bahwa kita ini adalah puisi Allah yang indah. The Jerusalem Bible translate workmanship as a work of art. Jadi Alkitab terjemahan Yerusalem menerjemahkan buatan Allah ini sebagai karya seni Allah. So we see here in this verse 10, God has a purpose and a plan for each of us. Jadi dari ayat yang 10 kita dapat melihat bahwa Allah memiliki rencana dan tujuan dan rancangannya dalam kehidupan kita masing-masing. So these good works are so vital that God had prepared them ahead of time. Dan pekerjaan baik yang Allah siapkan bagi kita itu begitu penting dan begitu vital sehingga itu telah disiapkan bahkan sebelum waktu itu dijadikan, jauh sebelum dunia dijadikan.
So God prepared them ahead of time Jadi Allah telah menyiapkannya jauh sebelum kita, so that we could walk in them. sehingga kita bisa berjalan di dalam pekerjaan baik yang Allah telah siapkan bagi kita. You can also look up at Ephesians 2:10. Saudara juga bisa melihatnya di dalam Efesus 2 ayat 10. These good works are valid evidence Jadi pekerjaan baik ini merupakan sebuah bukti yang sangat valid that we are living as a people who have been redeemed by God. bahwa kita adalah umat Allah yang telah hidup dan yang telah ditebus oleh Allah. So this is an understanding of the favor of God and the grace of God. Dan ini adalah pengertian daripada kasih karunia dan anugerah Allah. The God who favors, Jadi Allah yang memberikan atau mengaruniakan kasih karunia-Nya, the God of grace. yaitu Allah kasih karunia. It is by His grace that we are saved, Dan karena oleh kasih karunia-Nya saja kita diselamatkan. and only through faith. Dan Grace through faith. Dan kasih karunia oleh iman melalui kasih karunia Allah. Amen. Hallelujah. And secondly, we want to look into Hebrew chapter 4, verse 14 to 16. Dan yang kedua kita mau buka di dalam Ibrani 4 ayat 14 sampai ayat 16. The Bible tells us in Hebrew 4, verse 14, seeing then that we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus the Son of God, let us hold fast our confession. Ayat 14, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. And verse 15, for we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but was in all points tempted as we are, yet without sin. Ayat 15, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. And verse 16, let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in times of need. Ayat 16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. So, we have a high priest who sympathize with us. Jadi sekarang kita memiliki imam besar agung yang dapat turut merasakan When we are tempted, waktu kita juga dicobai. and He comes to our aid. Dan juga Allah sendiri dapat menolong kita waktu kita dicobai. Because when Jesus was on earth, Karena waktu Yesus berada di muka bumi, He experienced the suffering, Yesus juga mengalami penderitaan, the trials, pencobaan, the temptation. bahkan godaan dan cobaan. Yet He did not sin. Namun dia tidak berbuat dosa. Our responsibility is to come boldly and confidently to the throne room of grace. Jadi tanggung jawab kita adalah untuk datang dengan penuh keberanian ke dalam tahta kasih karunia Allah. How much more when we are tempted, we should come into the throne room of grace. Jadi betapa lebih lagi pada saat kita dicobai, kita seharusnya lebih lagi dengan berani datang di dalam tahta kasih karunia Allah. So we must remember that God favors His children. Jadi kita harus memahami bahwa Allah ini berkenan atau memberikan perkenanannya kepada anak-anaknya. Always come to God. Jadi selalu datang kepada Allah. In any given time, we should come to God. Dalam segala waktu kita harus datang menghadap kepada Allah. Because it is a throne of grace. Karena inilah tahta kasih karunia Allah. A throne of grace, a throne of favor. Yaitu tahta perkenanan Allah, tahta kasih karunia Allah. That we may obtain mercy Sehingga kita beroleh belas kasih-Nya and favor and grace to help us in times of our need. dan mendapatkan kasih karunia maupun anugerah pada waktunya untuk mendapatkan pertolongan kita. So once we understand this, and God welcomes our prayers and Jadi petitions. setelah kita memahami hal ini, artinya bahwa Allah sendiri menerima doa-doa kita dan petisi kita. So if you can
grasp this, how awesome it is for you to enter the throne room of grace. Jadi jika saudara bisa menangkap hal tersebut, ini begitu luar biasa bagaimana saudara juga bisa datang menghadap dalam tahta kasih karunia Allah. Next is we want to see inside, God will show you the exceedingly riches of His favor, of His kindness. Dan hal yang berikutnya adalah kita akan membahas mengenai bahwa Allah sendiri yang akan memperlihatkan kepada kita semua kekayaan kasih karunia-Nya. So, of His favor, of His kindness. Jadi akan kebaikan dan akan kasih karunia Allah. So, in order to understand the age to come, Untuk kita dapat memahami, kita akan bahas mengenai pada masa yang akan datang. in Ephesians 2:7, Di dalam Efesus 2 ayat yang ke-7. that in the age to come, He might show the exceedingly riches of His grace in His kindness towards us in Christ Jesus. Efesus 2 ayat yang ke-7, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. So when does the age to come starts? Jadi kapankah masa yang akan datang itu dimulai? When Jesus said, "It is finished," Jadi waktu Yesus mengatakan sudah selesai, He also said, "It has begun." dengan kata lain dia juga mengatakan bahwa masa yang akan datang itu sedang terjadi. He might show the exceedingly riches of His grace, favor, Di mana dia akan memperlihatkan kekayaan kasih karunia-Nya di dalam anugerah Allah. We experience this or that in salvation. Jadi kita mengalami atau kita mengalami hal ini di dalam keselamatan. So God will continue to show the exceeding riches of His grace and favor towards us. Jadi Allah sendiri kemudian akan terus-menerus menunjukkan, melimpahkan kekayaan kasih karunia-Nya kepada kita semua. God will never stop dealing with us Karena Tuhan juga tidak akan pernah berhenti untuk menangani, membentuk kita on the basis of His grace, yang didasarkan akan anugerah-Nya, and will forever continue to unfold its riches to us through eternity. dan senantiasa akan terus-menerus melimpahkan kekayaan kasih karunia-Nya bahkan sampai ke dalam kekekalan. And once again we go back to Hebrew chapter 4 verse 14 through 16 again. Dan kita juga kembali di dalam ayat Ibrani 4 ayat 14 sampai dengan ayat 16. I will read it again to you because it's important. Seeing then that we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus the Son of God, let us hold fast our confession. Ayat yang ke-14, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Verse 15, for we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but was in all points tempted as we are yet without sin. Ayat 15, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Verse 16, let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Ayat 16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Every time God moves for you, Setiap kali Allah bertindak atau bergerak bagi saudara, the favor is there. maka perkenanan atau kasih karunia Allah juga ada di dalam tempat tersebut. Every time Satan comes against you, Setiap kali setan datang untuk melawan saudara, God gives you favor. maka Allah sendiri akan memberikan kasih karunia dan perkenanannya dalam saudara. Understand this. Every time that God moves for you, God moves on behalf of you, Ya, ini sekali lagi bahwa ketika Allah bertindak bagi saudara atau dia bergerak bagi saudara, that favor is there. maka kasih karunia-Nya juga ada di dalam tempat tersebut. But now every time Satan come against you, Namun setiap kali juga saat setan datang melawan saudara,
God gives you favor to overcome. Dan Allah sendiri memberikan perkenanan atau kasih karunia supaya saudara bisa menang mengatasinya. And let us look at 1 Peter chapter 4 and verse 10. Dan ini akan kita lihat di dalam 1 Petrus 4 ayat 10. As each one has received a gift, minister it to one another as good stewards of the manifold grace of God. Jadi 1 Petrus 4 ayat 10, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. We should read the entire chapter, it's very good. Peter talks about the manifold grace of God. Dan kita harus membaca keseluruhan pasal ini adalah hal yang baik. Dan di sini Petrus sedang berbicara mengenai beragam kasih karunia Allah. In 2 Corinthians chapter 4 verse 15 speaks, Dan di dalam 2 Korintus 4 ayat 15 di sini dikatakan, for all things are for your sake, that grace having spread through the many may cause thanksgiving to abound to the glory of God. 2 Korintus 4 ayat 15, sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. So here everyone will be giving glory to the Father. Jadi di sini dikatakan bahwa setiap orang akan memberikan kemuliaan bagi Bapa di surga. And God wants everyone to praise Him and thank Him. Dan Allah ingin agar setiap orang untuk memuji Dia dan mengucap syukur kepadanya. Hallelujah. God blesses His people so they can give Him glory. Jadi Allah sendiri memberkati umatnya supaya mereka juga bisa memuliakan namanya. So God delivers His people from situation Jadi Allah juga membebaskan umatnya dari berbagai situasi, so that they can be thankful sehingga mereka kemudian bisa mengucap syukur and give Him glory. dan memberikan kemuliaan sepenuhnya kepada Allah. Give Him all the glory. Memberikan segala kemuliaan kepada Allah. 2 Corinthians chapter 9 verse 8. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 8. Now the Bible tells us in verse 8, and God is able to make all grace abound towards you, that you, always having all sufficiency in all things, may have an abundance for every good work. 2 Korintus 9 ayat 8, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. So here you can continue to abound in good works. Jadi di sini saudara bisa terus-menerus berada diikat di dalam setiap pekerjaan yang baik, So that He is going to make all grace, favor abound towards you. dan karena Tuhan sendiri yang akan melimpahkan segala kasih karunia-Nya kepada saudara. God's favored grace or favor provides sufficiency for our own needs. Jadi anugerah maupun perkenanan dan kasih karunia Allah menyediakan pencukupan bagi setiap kebutuhan kita. So how do we know it? Dan bagaimana kita dapat mengetahui hal ini? So in Ephesians chapter 2 and verse 7 says, Karena di dalam Efesus 2 ayat 7 di sini dikatakan, which I already mentioned earlier, that in the age to come He might show the exceedingly riches of His grace in His kindness towards us in Christ Jesus. seperti yang telah kita baca di awal tadi, dikatakan bahwa supaya pada masa yang akan datang Tuhan sendiri akan menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. So God has been showing His grace from then. Jadi Allah sendiri telah memperlihatkan kasih karunia-Nya sejak masa lalu Until now, sampai pada masa ini, and this will continue Dan- until eternity. dan kasih kekayaan kasih karunia ini akan terus berkelanjutan sampai pada kekekalan. And so in Romans chapter 5 and verse 2 speaks, Di dalam Roma 5 ayat 2, through whom also we have access by faith into this grace in which we stand, and rejoice in hope of the glory of God. Roma 5 ayat yang kedua, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. So we are standing in God's favor
in God's grace. Jadi di sini kita berdiri di hadapan kasih karunia Allah, di hadapan perkenanan Allah. So Psalms 84 and verse 11 says, Di dalam Mazmur 84 ayat 11, For the Lord God is a sun and shield. The Lord will give grace and glory. No good things will He withhold from those who walk uprightly. Mazmur 84 ayat 11, sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. So, the Lord will not withhold His grace or His favor from those who walk uprightly. Jadi Allah tidak akan menahan kebaikan dan kasih karunia-Nya kepada orang yang hidup tidak bercela. Understand one thing, that we must be thankful for God's favor in our lives. Jadi kita harus memahami bahwa kita harus mengucap syukur karena kasih karunia Allah yang dilimpahkan dalam kehidupan kita. We should be thankful that as His children, Kita harus mengucap syukur bahwa kita sebagai anak-anaknya, we can come boldly kita bisa datang dengan penuh keberanian and confidently to His throne room of grace dan dengan penuh keyakinan datang menghadap dalam tahta kasih karunia-Nya anytime di dalam setiap waktu, setiap saat, when we are in need, bahkan di saat kita membutuhkan pertolongan. and He will give us His favor or grace. Dan maka Dia sendiri juga akan memberikan kepada kita anugerah dan perkenanannya And mercy to help us. dan belas kasih-Nya untuk menolong kita. So be thankful in everything. Sehingga jadi marilah kita mengucap syukur dalam segala sesuatu. So this morning we have come to an end to our third session. Dan pada siang hari ini kita sudah selesai dari pengajaran yang ketiga dari karakter Allah. And we talk about God who favors. Dan di sini kita berbicara mengenai Allah yang melimpahkan kasih karunia. So as long as we favor the Lord, as long as we are thankful to the Lord and we give Him glory, His favor is from everlasting to everlasting. Jadi selama kita terus memuji dan mengucap syukur kepada Tuhan, maka perkenanannya, kasih karunia-Nya itu berlangsung dari selama-lamanya sampai pada kekekalan. Remember, you must walk uprightly. Ingatlah sekali lagi bahwa kita harus hidup berjalan benar di hadapan Allah. And you must be children of Dan obedience, kita seharusnya menjadi anak-anak yang taat kepada Dia, so that we can enjoy that favor continuously. sehingga kita juga bisa menikmati perkenanan Allah, kasih karunia Allah terus-menerus dalam kehidupan kita. Amen. Amin. Shall we pray? Mari kita berdoa. Father, I pray that your favor will come upon your people, Bapak, saya berdoa biarlah kasih karunia-Mu Tuhan turun di atas umat-Mu, so that they will enjoy all the goodness that you have prepared for them. sehingga mereka bisa mengalami dan menikmati segala kebaikan-Mu yang Tuhan sudah siapkan bagi mereka. In every situation, Lord, may they lean upon your grace and come into your throne room of grace in times of need, even in times that they do not need. Bahkan Bapak, di dalam setiap saat mereka juga dapat datang dengan penuh keberanian di dalam tahta kasih karunia-Mu Tuhan. Bahkan di saat mereka membutuhkan ataupun juga di saat mereka tidak membutuhkan, They will continually give you thanks. sehingga mereka juga boleh terus-menerus untuk memberikan kepada Engkau pujian dan ucapan syukur. I pray the covering over every person that is watching. Saya berdoa biarlah naungan-Mu Tuhan turun di atas setiap orang yang sedang menyaksikan. I pray that your anointing will go forth, Dan saya berdoa biarlah urapan-Mu juga turun menjamah mereka, strengthen them, menguatkan mereka, and give them that hope in you. dan memberikan pengharapan mereka di dalam Engkau. In Jesus' name, Di dalam nama Yesus. amen. Amin. Praise God. Remember this Saturday, on the 16th of May at 10:30 a.m., we are going to pray for all those people who are sick, all those who are in need or in trouble, or whatever your prayer request may be. You may write them down at the comment box of our whatever mode you are using to watch. And remember, our prayer warriors, 24 hours, they are praying for you. And this Saturday, let us believe God for the miracle of Christ to come to you.
Dan jangan lupa juga di hari Sabtu tanggal 16 Mei jam 10.30 kita ada ibadah doa dan terobosan untuk berdoa bagi setiap permohonan doa yang saudara sudah sampaikan kepada kami, dan saudara masih bisa menuliskan di dalam permohonan doa saudara dalam kolom-kolom komentar ataupun juga dalam setiap platform sosial media di mana saudara menggunakannya. Dan kita juga memiliki tim doa 24 jam yang senantiasa untuk berdoa bagi mujizat dan terobosan saudara, dan kita percaya akan mujizat Tuhan juga pasti akan terjadi pada saat kita berdoa nanti di hari Sabtu ini. Amen. Praise the Lord. Don't forget tomorrow, tune in at 10:30 a.m. lesson number 4 on the character of God. Dan jangan lupa juga besok pagi kita bertemu kembali bersama-sama jam 10.30 kita akan melanjutkan pengajaran mengenai karakter Allah, pengajaran yang keempat. So till I see you then, Jesus loves you Sampai kita berjumpa lagi, Tuhan Yesus mengasihi saudara and we love you too. dan kami juga mengasihi saudara. Bye for now. Sampai kita berjumpa kembali.